Mulai. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan eh, dari judul dari KPI ke bisnis case return on investment pada Grand IT. Sebelum saya presentasikan, saya akan eh, memperkenalkan kelompok 11, yaitu dengan saya Resya Fatur Jabar, terus Najwa Khalifah, terus Ersa Putri Sulaksana. Next, apa itu Grand IT dan KPI? Grand IT adalah pendekatan dalam penggunaan teknologi informasi atau TI yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan dari perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem TI, baik dalam proses pengadaan, penggunaan, maupun pembuangan. Dari KPI atau Key Performance Indicator, KPI adalah indikator kunci kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan suatu individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Smarter, specific, measurable, delineate, realistic, stimuli, ethical, recorded. Next, selanjutnya yang akan eh, dijelaskan oleh saudari Ersa. Baik, langsung saja ke contoh KPI untuk Grand IT. KPI dapat berasal dari berbagai bidang, misalnya operasional, penggunaan listrik per server, uptime, server hijau. Selanjutnya lingkungan, ada emisi, CO2, daur ulang, perangkat TI. Dan selanjutnya ada sosial, kesadaran pegawai tentang Grand IT. Dan yang terakhir, keuangan, penghematan listrik, biaya listrik, dan pendinginan ruang server. Next. Di sini ada identifikasi risiko ekonomi. Langsung saja ke yang pertama, ada daya beli konsumen dapat menurun dan biaya produksi dapat meningkat seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa yang berlebihan. Untuk yang kedua, fluktuasi suku bunga dapat berdampak pada biaya pinjaman investasi sehingga mengakibatkan penurunan likuiditas perusahaan dan keuangan. Dan yang ketiga, iklim usaha dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, perubahan peraturan atau ketidakstabilan politik, terutama di industri yang memiliki peraturan ketat. Di sini juga ada membangun kasus bisnis Grand IT. Bisnis case harus menjawab mengapa perusahaan itu perlu investasi dalam Grand IT. Yang pertama ada identifikasi biaya dan manfaat, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, sertakan faktor regulasi, reputasi, CSR, dan yang terakhir, proyeksikan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan dan efisiensi. Selanjutnya, boleh dijelaskan oleh Nazwa. Kemudian ada menghitung Green ROI atau GROI. Green ROI atau GROI memperluas ROI tradisional dengan memasukkan yang pertama manfaat ekonomi, contohnya kayak penghematan biaya listrik dan perangkat. Kemudian ada pun manfaat sosial sebagai reputasi, loyalitas karyawan. Kemudian ada pun manfaatnya bagi lingkungan adalah pengurangan emisi. GROI sama dengan ini cara menghitungnya biasanya pakai cara ini. Total manfaat ekonomi tambah sosial ditambah lingkungan, kemudian dibagi sama total biaya. Kemudian ada pun strategi less, efisiensi, kemudian offsetnya. Urutan strategi Green IT yang pertama ada less,
yaitu hindari konsumsi berlebih, kurangi perangkat juga. Kemudian ada efisiensi, yaitu menggunakan teknologi efisien dengan virtualisasi cloud. Kemudian yang ketiga ada offset, itu dinetralkan emisi tersisa melalui program penyeimbang atau carbon offset. Kemudian ada pun pendekatan divide and conquer, strategi bertahap untuk inisiatif Green IT. Yang pertama ada mulai dari area IT yang paling mudah dikendalikan. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan pilot project kecil untuk menunjukkan hasil. Yang terakhir, bisa kita libatkan stakeholder secara bertahap untuk memperluas dampaknya. Adapun faktor pendukung dan penghambatnya. Di antaranya faktor pendukung yang pertama, dukungan manajemen memuncak, kemudian tersedianya data dan sistem laporan, yang ketiga budaya kerja yang mendukung keberlanjutan. Adapun faktor penghambatnya, yang pertama biaya awalnya tinggi, kemudian yang kedua kurangnya kesadaran atau pelatihan, dan yang terakhir ada infrastruktur lama yang tidak efisien. Kemudian kesimpulan akan dibacakan oleh Raisa. Jadi kesimpulannya yaitu Green IT bukan hanya tentang penghematan biaya, tetapi juga kontribusi terhadap keberlanjutan dan citra perusahaan. Jadi business case yang kuat memerlukan pengukuran kinerja atau KPI dan analisis ROI atau Return of Investment yang menyeluruh. Mulailah dengan inisiatif kecil yang berdampak besar. Terima kasih. Terima Buat kasih. teman-teman yang mau bertanya boleh di chat aja ya. Ya boleh dilanjut Raisa. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Waridau walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.